Halo, kembali lagi bersama saya di program Kurang Kopi. Pada kesempatan kali ini, tentu kita akan membahas yang sangat fenomenal, yaitu dengan perempuan menghadapi digitalisasi atau melek digital. Nah, saya pada kali ini mengundang salah satu narasumber, yaitu salah satu perempuan yang juga dia mengajar dan sementara aktif di lembaga organisasi HMI, yaitu Kohati. Maka tentunya dia bisa menceritakan sedikit dan kemudian pengalaman-pengalaman yang dia telah terima selama proses di organisasi maupun di bidang sekolah. Saya langsung saja menyapa. Halo. Hai. Oke, baik. Lama tidak jumpa ini. Iya, betul. Lama tidak jumpa. Iya, tentunya kita akan menghadapi yang namanya perkembangan global. Tentu perkembangan global ini sering kita jumpai itu digitalisasi. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan memposisikan seorang perempuan yang dimana pada dia akan menghadapi digitalisasi tersebut. Nah, kira-kira menurut Caca sendiri apa sih kalau dari sisi perempuan, maksudnya bisa digambarkan sedikit lah terkait dengan apa sih sebetulnya perempuan itu? Maksud saya begitu, Caca. Oke, perempuan sendiri itu sepemahaman saya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu per, empu, dan an. Perempuan sendiri merupakan singkatan dari perempuan yang tadi atau dari kata yang tadi yang berarti dihormati atau dihargai. Jadi perempuan itu dihormati atau dihargai. Selain itu juga perempuan lahir ke dunia ini membawa sifat keindahannya Tuhan gitu. Jadi mempunyai sifat lemah lembut, penuh kasih dan suka pada hal-hal yang indah begitu. Iya. Nah, terus kemudian kita juga akan maju pada posisi di posisi perkembangan digital. Kira-kira ada stigma atau tudingan dari masyarakat bahwa atau bahkan maskulin dan laki-laki menganggap bahwa perempuan itu buta digital. Kira-kira dengan tudingan tersebut bagaimana melihatnya? Apakah dari Caca sendiri bagaimana dengan Caca begitu tentang buta digital ini? Buta digital, kalau terkait perempuan ya yang buta digital begitu ya, atau pandangan orang terkait perempuan yang buta digital ya. Kalau saya sendiri berpikir sebagai seorang perempuan ya, apalagi kita akan menjadi seorang ibu kelak ketika kita sudah menikah. Jangankan menjadi seorang ibu, ketika kita masih dalam posisi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak, bahkan nanti masuk di posisi sebagai seorang istri lalu ibu, itu kita wajib mengetahui tentang atau belajar tentang digitalisasi. Digital kan sendiri juga merupakan salah satu literasi. Nah, literasi digital ini sebagai seorang perempuan kita wajib tahu. Kenapa? Sekarang kita hidup di zaman globalisasi yang kalau anak-anak sekarang lahir dipanggil Gen Z ya. Maksudnya Gen Z ini orang-orang yang atau anak-anak yang lahir di tengah-tengah modernisasi begitu. Jadi ketika kita geplek atau kita gaptek tentang globalisasi atau digital, bagaimana kita sebagai seorang perempuan ketika kita mau mengajarkan kepada anak kita, karena sekarang proses belajar mengajar itu semua berkaitan dengan digital begitu. Apa-apa HP. Jadi bagaimana kita bisa gaptek? Kalau kita gaptek, bagaimana kita mengajarkan ke anak kita, oh begini loh caranya, begini loh penggunaan digital itu, begini loh cara penggunaan handphone misalnya, atau begini loh cara menyetel YouTube misalnya begitu. Jadi kita tidak boleh sampai gaptek. Jadi sebagai seorang perempuan kita wajib paham apa itu sih digital, apa itu sih gadget, apa itu informasi di sosial media begitu. Jadi kita tidak boleh gaptek. Tapi kalau di dunia pendidikan sendiri, apakah itu sudah maksudnya diberi pemahaman untuk kepada siswa, terus kemudian mereka sampai harus mengetahui bahwa pentingnya untuk digitalisasi itu harus menerima. Nah, sehingga di kalangan siswa ini kan pada prinsipnya mereka itu apalagi di SD ya, Ca. Nah, Caca sendiri juga kan sudah di SD mana ya kalau di Hidayatullah. Hidayatullah ya. Nah, kemudian di situ pasti kita akan melihat
bagaimana pengaruhnya begitu, positif dan negatif terhadap siswa-siswa ini. Terhadap proses belajar begitu ya? Iya. Kalau saya sendiri, kalau enggak sih, kalau sesuai dengan sekarang kan ada kurikulum baru yang diterapkan, itu namanya kurikulum merdeka gitu kan. Kurikulum merdeka ini mewajibkan setiap anak murid, setiap guru juga mempunyai kreativitas begitu, karena sekarang pembagian fase itu misalnya ada beberapa fase di dalam kelas yang ketika anak-anak itu yang suka terhadap video, berarti anak-anak itu harus dibagi. Misalnya dalam satu kelas ada 28, maka anak-anak itu dibagi proses belajarnya sesuai apa yang mereka mau begitu. Misalnya ada anak-anak yang akan cepat memahami ketika menggunakan media video, berarti kita pilih-pilih anak itu yang mau sama proses belajarnya menggunakan video, kita pilih anak yang mau belajar atau cepat mengerti dengan hanya kita berbicara alias ceramah, itu kita pisah. Anak yang mau belajar dengan cara menggambar kita pisah. Jadi sekarang itu ada fase-fase itu begitu, itu dibagi begitu. Jadi anak-anak itu harus memang paham betul tentang teknologi, apalagi di dalam kelas itu sekarang diwajibkan untuk kayak misalnya ada hal-hal yang atau ada pembelajaran yang berkaitan dengan audiovisual, berarti kita sebagai seorang guru harus paham dulu nih kan audiovisual itu seperti apa, terus video itu seperti apa, karena di dalam kelas itu butuh hal-hal seperti itu juga. Jadi proses perkembangan belajar sekarang, proses belajar mengajar sekarang dalam kelas itu ya butuh hal-hal seperti itu. Hanya saja nih misalnya ketika tadi kan Abang sempat bertanya terkait dengan sisi positif dan negatif kan. Nah, ketika anak, kalau kita sebagai seorang guru misalnya itu kan ada komunikasi begitu, komunikasi antara guru dan murid. Ada juga komunikasi antara guru dan orang tua, silaturahmi begitu tentang anak ini begitu, karena harus punya hubungan antara guru dan orang tua biar anak ini bagaimana gitu. Nah, ketika kita masuk di dalam ranah itu ada beberapa hal kayak misalnya dari sekolah kita terapkan anak-anak itu misalnya di sekolah ya, kalau kita bilang sampai di rumah tidak boleh main HP atau main HP-nya hanya sekitar 2 jam karena kita bisa berikan pemahaman toh, karena ketika kita main HP terlalu lama mata kita akan merasa lelah atau mata kita akan mengalami dehidrasi, karena mata juga kan dehidrasi kan. Nah, kita mengalami itu berarti kita akan mengalami gangguan mata misalnya kan. Kita selain menjelaskan itu kepada anak-anak, kita juga harus punya hubungan antara guru dan murid, guru dan orang tua, karena membangun anak tadi biar anak-anak juga di sekolah guru saya mengatakan main HP hanya cukup 2 jam, berarti di sekolah dibantu sama orang tuanya juga. Gurumu bilang di sekolah di rumah hanya main HP 2 jam, berarti ada kesinambungan begitu tuh. Walaupun zaman sekarang kita, karena kan anak sekarang itu lebih paham tentang gadget ketimbang kita menjelaskan. Jadi anak-anak zaman sekarang itu walaupun usianya misalnya baru 1 tahun akan diam ketika diberikan gadget begitu. Itu salah satu, memang itu bagus, hanya saja itu bisa berdampak negatif ketika kita sebagai guru ataupun orang tua itu tidak mampu untuk memilah-milah begitu kan, memilah-milah, karena ada sekarang ada juga namanya YouTube Kids misalnya, itu kan harus dipilah-pilah toh, jadi orang tua harus bisa memantau begitu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena selain positif ada juga negatifnya. Kalau di sisi belajar kan kita juga misalnya sebelumnya kita disuruh untuk belajar menggunakan media di kelas saja, tapi kemarin sempat yang COVID-19, nah itu kan anak-anak dituntut untuk bisa cepat paham gadget gitu kan, karena pembelajaran misalnya melalui Meet atau melalui, jadi apa-apa anak-anak harus buka HP gitu, apa-apa anak-anak harus cari HP gitu. Jadi kita dituntut untuk paham atau cepat melek digital gitu kan. Berarti belajarnya di rumah? Iya, kalau kemarin belajar daring itu kan belajar dari rumah, jadi anaknya belajar dari rumah menggunakan handphone, dipantau sama gurunya begitu. Entah itu handphone, bisa jadi handphone kan zaman sekarang itu handphone itu juga kebutuhan gitu toh. Anak-anak bisa juga punya handphone sendiri atau pakai punya orang tuanya gitu kan. Jadi harus ada pemantauan. Kalau kemarin sempat belajar dari rumah itu kan dipantau sama orang tua. Jadi kita guru menyiapkan media, misalnya kita menggunakan Meet gitu toh, dan dipantau sama orang tua untuk membukakan Meet dan kita proses belajarnya secara daring. Terus kemudian saya menarik terkait soal ini sudah menjelaskan konsep pendidikan yang mesti pelajari di sekolah-sekolah dan bagaimana menghadapi siswa-siswa. Terus ini tantangan seorang perempuan dalam menghadapi digitalisasi ini. Kalau Caca sendiri itu bagaimana ketika dia menghadapi kita? Karena kan sebetulnya begini, makanya banyak media-media menyiarkan bahwa sekarang itu pemuda harus mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama, dan bagaimana
dia mampu merawat kerjasama tersebut, artinya harus terbuka. Nah, di satu sisi, apa tantangan seorang perempuan yang menjadi kayak resah untuk dia, sehingga digitalisasi itu menjadi dampak untuk perempuan? Dampak dalam artian negatif atau positif? Ya, keseluruhan. Iya, keseluruhan. Kalau kita, karena sudah berkaitan kan, sudah sehari-hari sudah menjadi konsumsi bagi dia, bahwa kita harus menggunakan handphone. Tentu kan seorang perempuan juga ini ya terlepas daripada kodrat ya. Artinya bagaimanapun kita sudah akui bahwa perempuan itu ya dia sebagai seorang istri bagi suaminya, atau bahkan dia harus mengerjakan peran-peran ganda, yaitu untuk merawat anak-anaknya. Terus kemudian dia juga harus menggunakan handphone gitu. Nah, dari sisi itu apakah perempuan menerima sisi dampak buruk atau bahkan dia menerima dampak baik begitu? Kalau Caca sendiri? Kalau saya sendiri ya, ketika bisa disurvei, itu survei membuktikan bahwa penggunaan gadget itu lebih banyak perempuan yang menggunakan gadget. Maksudnya perempuan itu tidak bisa terlepas dari gadget. Makanya ada persoalan kayak misalnya omong kosong. Ada yang bilang gini ya, omong kosong kalau masuk kamar mandi saja tidak bawa HP. Pasti orang masuk kamar mandi itu bawa HP, apalagi perempuan gitu kan. Nah, ketika kita masuk di wilayah atau di ranah seperti itu, ketika kita sudah dalam posisi sebagai seorang istri misalnya ya, yang mempunyai kayak misalnya saya sebagai seorang istri mempunyai kewajiban ya, kalau misalnya bicara tentang kewajiban adalah mengurusi suami. Nah, ketika saya terlalu berlebihan menggunakan handphone ketimbang memikirkan suami, nah kan akan ada dampak buruk kan. Ketika kita berbicara atau masuk di ranah seperti itu kan pasti ada dampak buruk gitu. Nah, begini ketika menjadi dampak buruk ketika kita melakukan hal-hal seperti itu kan, kita harus paham betul nih penggunaan handphone itu seperti apa, atau penggunaan gadget itu seperti apa. Apalagi di zaman sekarang itu perempuan itu ada namanya demam Korea. Jadi ketika kita perempuan apalagi hidup kayak misalnya saya yang hidup di era sekarang itu kan, kayak misalnya berapa puluh jam itu digunakan tersendiri untuk drakor misalnya. Terus kalau kita sudah masuk di dunia kita sebagai seorang istri, ketika kita terlebih maksudnya kita sebagai seorang istri terus kita terlalu fokus pada hal-hal itu, maksudnya itu kan dampak negatif dari sebuah digital. Atau misalnya kita terlalu banyak ngedrakor dan lupa sama tugas kita sebagai seorang istri, otomatis akan ada kesenjangan di sana. Maksudnya akan ada hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan di sana kan. Nah, makanya itu kita sebagai seorang perempuan misalnya kita harus tahu, oh penggunaan handphone ini seperti ini begitu. Saya harus bisa membatasi diri saya ketika saya melakukan hal ini terlalu berlebihan atau sampai nanti kecanduan misalnya kan. Karena kan ada kecanduan handphone kan. Nah, ketika saya sudah terlampau kecanduan, berisiko seperti apa kepada saya gitu kan. Apalagi ketika saya dalam posisi sebagai seorang ibu rumah tangga ataupun dalam waktu mengajar pun begitu kan. Maksudnya dalam posisi kita sebagai seorang guru misalnya, ketika kita terlampau fokus pada HP dan tidak memikirkan anak-anak kan, otomatis kelas akan menjadi ribut, rancu, dan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Apalagi ketika saya yang mengajar anak SD begitu kan, yang lumayan wow begitu, ketika saya hanya terlampau fokus pada HP, anak-anak saya akan mulai kegaduhan di dalam kelas. Untuk itu kita harus bisa memilah, oh ini adalah waktu untuk bermain HP, atau oh ini adalah waktu untuk saya melihat handphone, oh ini waktu yang tidak boleh saya gunakan untuk melihat handphone. Jadi kita harus bisa membatasi diri kita sendiri gitu. Iya. Dan kemudian yang paling menarik, maksudnya kita sering melihat bahkan kalau di ranah-ranah publik itu hal yang kan artinya begini, kita bisa melihat bahwa inilah kebutuhan privat, ini kebutuhan publik. Artinya ketika kebutuhan privat diekspos di urusan publik, nah menurut Caca sendiri bagaimana? Artinya bahwa ini tidak pantas loh gitu ketika di hal-hal pribadi posting di ranah-ranah publik begitu. Kembali lagi ke tadi ya, yang saya bilang kalau perempuan itu lahir mewakili sifat keindahan Tuhan. Nah, salah satunya itu penuh kasih, baper gitu. Baper itu salah satu sifat perempuan begitu. Nah, ketika kan pantas tidak? Sebenarnya tidak pantas. Ketika sifat baper itu sebenarnya sifat yang baik ketika kita mampu, maksudnya
menempatkannya sesuai posisinya begitu toh. Ketika kan laki-laki kan terlahir dengan ego, sedangkan perempuan terlahir dengan perasaan, ceritanya gitu kan. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menetralisir atau membagi wilayah itu, nah nanti seperti itu. Ketika kan perempuan nih apa-apa sedikit-sedikit baper gitu kan, ada status-status yang misalnya dalam hubungan keluarga sendiri pun atau dalam hubungan kisah percintaan, ketika dia tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan, pasti sekarang tuh larinya naikkan di sosial media status gitu kan. Hari ini saya lagi kesal sekali sama suami saya, hari ini saya lagi kesal sekali sama orang tua saya misalnya. Itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu tidak boleh gitu kan. Itu kan masalah pribadi kita, ngapain kita mengungkapkannya di status sosial toh. Tidak semua orang peduli gitu toh. Maksudnya ketika kita mengupload itu hanya beberapa persen saja, misalnya dari 10 mungkin 1 saja yang peduli gitu tuh kan bertanya kenapa gitu, tapi yang lain daripada itu kan tidak begitu. Maksudnya care tapi tidak tahu dan tidak mampu untuk merasakan gitu. Nah, ketika hal-hal seperti itu yang tadi saya bilang, sebagai perempuan kita harus cerdas dalam bersosial media juga ya toh. Karena ketika hal-hal itu kita publish, entah itu akan menjadi cemooh gitu kan, menjadi cemooh atau menjadi bahan tertawaan orang, karena hanya sedikit orang yang akan peduli gitu. Nah, itu dia. Kalau laki-laki kan tidak, maksudnya apa-apa tidak dipublish, apa-apa tidak diinikan, hanya yang kita lihat sekarang itu memang perempuan lebih banyak begitu kan. 10 maksudnya apa, dari berapa puluh persen orang yang mengupload status baper galau itu kan hampir 90%-nya itu perempuan kan. Laki-laki bahkan tidak ada gitu. Nah, ini salah satu masalah juga buat saya sebenarnya. Kenapa ketika kita berbicara terkait dengan urusan pribadi kita, maksudnya hal-hal yang menjadi harusnya kita tutupi gitu kan, aib kita sendiri misalnya. Karena kan Tuhan kalau sudah menutupi aib, kita tidak boleh lagi mengungkapkannya keluar. Tapi zaman sekarang aib itu kayak apa ya, bahan candaan atau bahan, maksudnya aib kita sendiri kita upload gitu. Seolah-olah ingin mencari orang yang membela kita, orang yang mau pro terhadap kita, tapi tidak semua orang itu pro begitu loh. Itu harus kita batasi gitu. Masalah pribadi biarlah hanya menjadi konsumsi pribadi kita gitu toh, tidak perlu kita umbar gitu. Iya. Dan kemudian di posisi tersebut apakah seorang perempuan juga kira-kira dari ibu guru sendiri, edukasi yang untuk diberikan kepada masyarakat itu bahwa digital, apalagi khususnya perempuan ya, edukasi apa yang mesti disampaikan kepada mereka? Edukasi gagasan misalnya. Ketika kita sudah masuk atau ketika kita menjalani kehidupan kita misalnya sebagai seorang, peran dan fungsi lebih tepatnya sih, peran dan fungsi kita sebagai seorang perempuan, misalnya kalau dalam kohati sendiri ya, kalau dalam kohati itu kan ada 4 misalnya. Ketika kita menjadi seorang anak, ketika kita menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, lalu menjadi anggota masyarakat, itu kan ada peran-peran yang memang dibahas dan dikupas di situ kan. Nah, ketika kita masuk di dalam dunia yang sekarang kita kenal dengan dunia globalisasi itu, zaman digital yang sangat-sangat kalau bisa dibilang luar biasa ya, kita dituntut untuk cepat beradaptasi begitu. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menyesuaikan diri kita begitu kan, kita tidak mampu menyesuaikan diri kita, maka jangan salahkan orang lain untuk menyalahkan kita begitu toh. Kan orang lain kalau menyalahkan kita, harusnya kita jadikan sebagai motivasi, maksudnya sebagai acuan untuk oh saya harus bisa lagi nih, oh saya harus bisa lebih lagi nih, naik lagi begitu tingkatannya toh. Nah, ketika kita sudah masuk di wilayah itu yang mana kita hidup di zaman globalisasi yang sangat syarat sekarang, terus kita tidak mampu untuk beradaptasi, kan segala sesuatu sekarang itu misalnya surat lamaran kerja dikirim melalui email ini, surat ini atau dokumen ini harus dikirim melalui ini begitu. Bagaimana kita mau mau ikut terlibat, maksudnya mau ikut andil di dalam hal itu, lalu kita saja tidak bisa begitu toh, maksudnya tidak tahu tentang emailnya apa sih, kirim di email itu bagaimana sih, kan kita harus belajar gitu. Nah, sebagai seorang perempuan kita harus belajar juga ke situ, kita belajar tentang menyesuaikan diri kita begitu toh, bukan hanya melulu kayak misalnya ada yang bilang bukan ada yang bilang sih, maksudnya ini ada yang itu bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya toh. Nah, ketika kita sekarang berada di zaman globalisasi begitu dan anak-anak terlampau sering menggunakan gadget, lalu kita masih menggunakan metode lama, misalnya metode lama untuk mengajar, mendidik, otomatis kita akan ketinggalan begitu toh. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri begitu. Menyesuaikan diri dengan hal-hal yang terjadi sekarang, menyesuaikan diri dengan zaman sekarang begitu sih. Jadi perlu banyak belajar lagi begitu, perlu banyak belajar untuk menyesuaikan diri. Karena kalau kita tidak menyesuaikan diri, bagaimana kalau misalnya begini, kita kalau mau dihargai ya kita harus terlebih dahulu menghargai. Kalau kita mau dianggap lebih ya kita harus belajar begitu. Dan itu juga sebetulnya memang problem
untuk seorang perempuan ini ya boleh dikata dia seorang a priori lah menurut saya ya. Karena kenapa? Terlepas daripada ada peran yang mesti dia lakukan sebagai seorang perempuan, nah dia juga itu harus mengejar tanggung jawab yang lain. Semisal bahwa dia itu harus menjadi wanita karir, terus kemudian dia juga harus memposisikan dirinya selain mengurus suami, dia juga harus mampu mengurus anak. Jadi sebetulnya peran-peran ganda ini yang kemudian dikatakan dia seorang yang paling unggul dan hebat lah, maksudnya begitu. Terus kemudian dengan adanya teknologi yang digitalisasi ini tentu itu akan menjadi ancaman, maksudnya makanya kemudian ya bagi saya sendiri juga menganggap bahwa ini bagian ancaman bagi seorang perempuan. Dan kalau Yunda sendiri bagaimana? Ancaman untuk dia yang seharusnya kan dia sudah punya posisi tadi toh, merawat suami, terus kemudian bahkan dia harus merawat anak, terus kemudian dia harus bekerja juga. Nah itu bahkan menjadi ancaman untuk dia. Artinya dia tidak fokus lagi dengan apa yang mesti kewajiban tanggung jawab yang dia harus lakukan begitu. Ketika kita terlampau fokus pada sosial media, kita tidak akan lagi fokus pada tugas dan peran kita ya. Iya. Saya pikir perempuan itu makhluk hebat kalau menurut saya ya, makhluk hebat ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena sebelum digital ada pun misalnya sudah ada dari zaman dulu itu perempuan itu kayak misalnya mempunyai kodratnya perempuan itu kan ya seperti itu, misalnya mengandung, menyusui dan melahirkan itu kan kodrat perempuan ada 4. Terus masuk ke ranah itu ketika perempuan menjalankan peranannya sebagai seorang anak atau kewajibannya sebagai seorang anak, lalu ketika menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, lalu ibu, lalu anggota masyarakat itu kan kenapa ada bahasa atau ada hal seperti itu? Karena dari sananya sudah tahu bahwa perempuan itu mampu untuk membagi dirinya begitu. Karena kenapa itu hanya ada pada perempuan? Karena hanya perempuan yang bisa begitu ya. Ketika laki-laki tidak bisa. Iya, laki-laki kan kalau bicara bahasa kodrat atau bicara pada itu kan kenapa laki-laki tidak dikasih? Karena laki-laki tidak sanggup begitu. Perempuan sanggup. Misalnya ketika kita berbicara kodrat. Tapi jangan diskriminasi juga sama laki-laki. Ketika kita misalnya perempuan ketika menjalankan menstruasi, mengeluarkan darah selama 7 hari berturut-turut, itu kan perempuan yang bisa gitu. Nah terus lagi bicara pada prinsip perempuan mengandung selama 9 bulan, itu kan perempuan bisa dibilang luar biasa gitu. Nah ketika kita masuk di dalam dunia digitalisasi, saya pikir perempuan akan mampu untuk membagi perannya. Ketika dia mampu untuk belajar, maksudnya memetakan dirinya begitu. Ketika saya di dalam dunia pekerjaan, oh saya harus seperti ini gitu. Ketika saya di lingkungan keluarga, saya harus seperti ini. Ketika saya sebagai seorang ibu, saya harus seperti ini. Ketika saya menjadi seorang anak, saya harus seperti ini. Perempuan itu sudah mampu untuk memetakan itu, begitu. Maksudnya mampu memilah-milah dirinya, begitu. Jadi sudah dari sananya memang perempuan itu mampu memilah diri. Hanya saja ketika kita hidup di zaman globalisasi ini, maksudnya zaman era digital ini, ketika kita tidak mampu, ketika kita terlalu terlena pada digital dan tidak mampu untuk memilah, itu bahaya, begitu loh. Nanti hal-hal yang sebelumnya kita bisa, gitu. Misalnya bisa kita membagi peran ketika masuk dalam dunia digital, kita tidak lagi bisa membagi peran, itu kan maksudnya sangat disayangkan gitu. Nah, bagaimana supaya sekarang perempuan itu lebih naik satu tingkat lagi? Saya bilang naik satu tingkat lagi, kenapa? Ketika dari sononya dia sudah bisa belajar untuk membagi peran, ketika ada digital atau di masuk di dunia kerja yang menuntut dia untuk maksudnya eksis terus gitu loh, itu dia harus bisa membagi peran. Dia tadi belajar gitu kan. Ketika kita belajar, kita mampu untuk memetakan diri kita, membagi-bagi diri kita begitu. Jadi harus banyak belajar sih sebagai seorang perempuan itu. Memang dia belajar setiap waktu, setiap saat dan sampai kapanpun. Nah, terus kemudian kalau untuk di sekolah-sekolah sendiri untuk penggunaan digital untuk pekerjaan, penggunaan digital zaman sekarang itu, kalau zaman dulu kan guru itu ngisi rapot manual ya, tulis tangan. Tapi kalau sekarang itu ada aplikasi, jadi aplikasi pengisian rapot. Nah ketika kita mengisi rapot, di situ misalnya dulu guru menentukan sikap, toh anak ini sikapnya seperti ini. Tapi zaman sekarang kita hanya mampu untuk menginput data siswa. Misalnya kita hanya mampu mengisi nilai, itu akan keluar sendiri. Siswa ini bisa untuk hal ini, siswa ini bisa dalam hal ini. Jadi rapot itu digunakan atau diisi secara online. Nah itu tadi, digital tadi. Nah selain itu juga di dalam kelas kan kita dituntut untuk
kayak misalnya ada proses belajar yang berkaitan dengan audiovisual, berarti kita harus menerapkan audiovisual begitu. Nah, itu salah satu hal yang diterapkan oleh kurikulum Merdeka itu dari Pak Nadiem itu, yang harus belajar kayak misalnya anak-anak mau belajar audiovisual, berarti kita harus visual gitu. Nah, rapot juga diisi secara manual. Jadi segala sesuatu sekarang itu digunakan secara manual. Ya melalui proses itu digital tadi. Ya makanya itu sekarang guru itu dituntut untuk bisa segala hal begitu, misalnya bisa tentang ngisi rapot online, bisa juga tentang ijazahnya diisi secara online. Itu hal-hal yang memang sekarang dituntut begitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu harus online, digital, semuanya segala sesuatunya tentang era digital sih. Makanya sebetulnya ketika kita mengejar perkembangan global ini, pengetahuan atau bahkan manusia itu dia tertatih-tatih untuk mengejar perkembangan ilmu pengetahuan yang dikatakan digitalisasi ini. Makanya memang penyesuaian untuk seorang perempuan ketika memandang penting bahwa dia itu tidak dikatakan buta digital. Makanya yang Caca sudah sampaikan juga tadi, memang itu menjadi kayak kebutuhan dan memang harus dilaksanakan sehingga hal-hal baik yang ke depan juga itu bisa terlaksana. Mungkin untuk program kali ini cukup menarik, Yunda, dan saya pikir juga cukup banyak sudah diulas dan kemudian diceritakan bahwa kira-kira ada kata-kata motivasi tidak untuk perempuan yang di luar sana sehingga tidak dikatakan buta digital. Kalau dari saya sendiri sebagai seorang perempuan yang hidup di zaman sekarang itu harus melek digital. Kenapa? Bukan hanya melek untuk bisa tahu saja, biar bisa kita memilah atau memposisikan diri kita, karena zaman sekarang itu kan ada namanya kasus kekerasan secara digital toh. Jadi segala sesuatu itu ketika kita tidak mampu untuk membaginya atau ketika kita tidak mampu untuk mengetahuinya atau menguasainya, maka kita akan terjerumus ke dalam era digital yang membawa kita pada konotasi negatif toh. Untuk itu dalam menghadapi era digital ini, maksudnya dalam menghadapi literasi digital ini, kita harus banyak-banyak belajar gitu toh. Banyak belajar sebagai seorang perempuan, karena perempuan itu kan madrasah pertamanya seorang anak toh. Ketika kita tidak mampu menyiapkan diri kita sebagai seorang madrasah pertama, lalu bagaimana nanti nasibnya anak kita begitu? Bagaimana nasib penerus anak-anak kita, penerus kita kalau kita sendiri saja gaptek begitu? Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, karena pendidikan pertama itu dimulai dari seorang ibu begitu. Barangkali untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.